soal suksesi apostolik ini, Gereja Katolik memulainya dari Petrus dan terus Paus pertama, kedua, ketiga sampai Fransiskus. Di manakah murid-murid yang lain? Apakah mereka ini tidak termasuk dalam suksesi apostolik? Dan dalam kaitan dengan suksesi apostolik, apakah agama Katolik menyembah paus? Kira-kira seperti itu. Bisa mengerti pertanyaan saya? Baik, bagaimana tinjauan atau pandangan kitab suci, eklesiologis, dogmatis, dan diimplementasikan kepada kaum muda? Masing-masing 2-3 menit, singkat, padat, jelas, gas. Oke, kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa. Deo, Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Karena itu gereja adalah kerajaan Allah di atas dunia ini, saudara, dan kita bisa dilihat di Wahyu dan semuanya. Karena itu seorang gembala dalam konsep perjanjian lama, Deo bantu dulu Yesekiel, Deo. Yesekiel 34, Deo. Yesekiel 34. 2 menit saja ya. Oke. Saya mau katakan bahwa kalau itu adalah kerajaan, maka dia punya raja, dan raja itu harus punya pengganti. Tetapi kita harus tahu bahwa nanti bagaimana Yesus sendiri memilih yang namanya Petrus ini, dia harus memulai kegembalaan. Dan dalam perjanjian lama, karena itu perjanjian baru ke perjanjian lama, seorang gembala sama dengan seorang raja. Ini penting sekali. Oke. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. 23. Ya, ini Romo 23, Romo. Sudah. Berarti maaf. Berarti Rau itu siapa kayak? Raja. Tapi tugasnya menggembalakan. Siapa yang mengangkat siapa untuk menjadi gembala? Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Gembalakanlah, 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 atau peliharalah, gembalakanlah dan peliharalah kalau dalam bahasa asli. Artinya siapa di sini yang menjadi gembala yang dipercayakan Yesus kayak? Dan kalau gereja adalah kerajaan Allah di atas bumi ini, dan dia punya gembala. Di dalam perjanjian lama, gembala ditugaskan, raja ditugaskan sebagai gembala. Dan Yesus sendiri yang mengangkat siapa yang menjadi raja. Dan siapa yang meneruskan setelah itu? Namanya suksesi apostolik. Para rasul, tugasnya pergi mewartakan kalian. Kalian kita bisa lihat di mana? Di Matius 28, ayat 19, pergi dan jadikanlah semua muridku. Bisa dilihat di Markus 3 ayat 13 sampai dengan 15, pergi tinggal dengan dia dan pergi mewartakan dalam pengertian itu. Dan karena itu gembala, raja yang fungsinya sebagai gembala mengembalakan seperti Daud, maka apa karena itu kerajaan itu rajanya harus ada suksesi tidak Harus ada. Ada yang teruskan tidak? Harus ada. Ada yang harus diteruskan tidak? Pasti ada. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana melihat bahwa gereja adalah kerajaan Allah di atas bumi ini? Kalau seandainya tidak ada raja yang kita bisa lihat. Romo Hero, tambahkan dengan ini kunci kerajaan surga. Oke. Dan untuk itu, karena raja yang akan pergi, dia harus meninggalkan kuncinya. Yang dari saya ya, maaf Deo. Berapa menit lagi? 1 menit kan? Ya. Bisa 2 menit. Mantap, ini kami makin semangat ini. Ini makin semangat ini. Ini tahu tuh pertanyaan begini tahu toh? Yesaya 22, raja akan pergi tetapi dia akan panggil hambanya dan memberikan kunci itu. Deo, Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Deo. Hots, maaf ya moderator, saya ambil tambah 1 menit. Oke. Ya, Yesaya 22 ayat 20 dan seterusnya.
Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Ingat, itu aku sini besar atau kecil, Dew? Hanya. Besar, Romo. Ku di sini besar atau kecil? Kunya besar, Romo. Allah sendiri yang memanggil Eliakim hambanya dan memberikan jubah, lambang jarang, ikat pinggang, dan kekuasaan. Ingat itu. Allah sendiri loh. Allah. Yesaya itu nubuat 500 tahun sebelum kedatangan Yesus dan tentang Yesus. Allah sendiri akan memanggil hambanya dan memberikan kekuasaan. Lanjut, Dew. Dan dia akan dinamakan, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. gereja di dalam gereja perdana itu dikatakan pondok Daud di dalam Kisah Para Rasul. Ya teman-teman, ingat itu. Sekarang Tuhan memberikan kunci kepada hambanya supaya memberikan kekuasaan di dalam rumah Daud. Gereja adalah rumah Daud yang baru. Dalam pengertian ini akan menjadi raja turun-temurun di dalam Lukas 1 ayat 33-34 akan menjadi raja dan kerajaan tidak berkesudahan dalam pengertian ini. Maka raja ini, raja yang utamanya akan memberikan kunci kepada hambanya. Kepada Petrus akan kuberikan kunci kerajaan Allah yang menutup dan membuka di dalam Matius 16 ayat 19. Tetapi kata kefas, saudara dan saudariku, diterjemahkan kepada Yunani koine sebagai Pesefos. Pesefos adalah dua batu yang dimiliki oleh seorang hakim untuk memutuskan perkara. Kalau dia berikan batu putih, maka dia membebaskan perkara itu. Kalau dia memberikan batu hitam, maka dia tidak membebaskan perkara itu. Karena itu Matius 16-19 akan memberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat dan apa yang kamu tutup. Apa yang kamu buka dan apa yang kamu tutup. Karena itu tugasnya sebagai apa? Penyelesai perkara. Karena itu Roma dikenal sebagai pengadilan tertinggi. Nah, sebagai pengadilan tertinggi dari seluruh perkara gereja. Sebagai tugasnya sebagai hakim dalam pengertian ini. Itu tidak main-main ya saudara dan saudari yang dikasihi. Saya masih lebih kepada keutamaan Petrus, tapi belum sampai ke suksesi apostolik. Dan ingat bahwa suksesi apostolik, pada saat suksesi apostolik juga meneruskan kesetiaan kepada pengajarannya Yesus. Karena itu betapa pentingnya suksesi apostolik pada saat seseorang diangkat jadi rasul, diposisikan sebagai rasul dengan penumpangan tangan, pada saat itu juga dia menerima otoritas kesetiaan kepada pengajaran yang diterima oleh rasul sebelumnya. Ini saya pikir ini penting sekali. Di mana ke-12 rasul itu mereka punya daerah misi masing-masing. Matius ke Ethiopia, Andreas yang kita namakan yang sekarang ortodoks, mereka bilang mereka punya wilayah. Santiago, Yakobus muda sampai di Spanyol, Thomas sampai di India dan mati di sana. Yakobus tua ada di Yerusalem dan mati di sana. Paulus dan Petrus mati di Yerusalem, dan semuanya itu pembagian misi, daerah misi tetapi teritorio, tapi mereka bukan adalah buat denominasi sendiri. Karena di setiap kota mereka menabiskan uskup, presbiter, dan diakon di setiap kota yang mereka yang dipercayakan sebagai misi mereka. Oke, kira-kira seperti itu. Iya, mantap. Luar biasa. Luar biasa, tapi ini menyegarkan. Ini pandangan Alkitab, eklesiologi dogmatis, silahkan. Saya hanya mengutip dua bapak gereja dari timur dan barat, salah satu masing-masing. Dari barat, dari Tertullianus, di Roma adalah tempat tinggal Petrus dan Paulus, dan di sana terletak sumber ajaran yang sejati. Kemudian ke Basilius Agung,
Timur. Walaupun ada banyak gereja yang tersebar, namun gereja yang bersatu adalah gereja yang berada dalam kesatuan dengan para rasul. Dan pusatnya adalah Roma. Bapak Gereja Timur. Walaupun ada gereja yang tersebar di berbagai tempat oleh para rasul yang lain, tapi Roma adalah pusatnya. Jadi kedudukan Roma sebagai otoritas tertinggi, maka kemudian dikatakan juga bahwa ketika Paus Clemens ada persoalan di Korintus, ketika kemudian diminta pendapat, Roma bersuara, perkara selesai. Roma yang memutuskan di akhir, sama seperti yang terjadi di dalam dinamika konsili pertama di Yerusalem. Itu yang terjadi dalam dinamika sejarah gereja seterusnya. Bahwa otoritas Petrus sebagai penentu terakhir, keputusan terakhir yang mengatur tentang secara doktrinal tentang gereja, itu diakui oleh para bapak gereja. Jadi bagaimanapun, tanpa ada kiblat ke Roma, kekacauan terjadi. Tetap, boleh dikatakan gereja-gereja lain itu menjadi gereja lokal. Tetapi Roma tetap menjadi pusat bagi seluruhnya. Nah, dalam arti dengan kaitannya dengan suksesi apostolik ya. Ortodoks masih diakui memiliki suksesi apostolik. Ya, benar. Tabisan mereka masih diakui. Tetapi di luar itu, Katolik dan Ortodoks tidak ada suksesi apostolik. Anglikan juga tidak. Martin Luther. Apalagi itu. Maka tidak ada ekaristi yang sah dan sakramen tobat di dalam Protestantisme karena tidak memiliki suksesi apostolik. Itu saja dari saya, bahwa para bapak gereja tetap mengakui Roma sebagai pusat dan penentu keputusan akhir atas segala macam persoalan doktrinal yang terjadi di dalam gereja. Roma bersuara, masalah selesai. Itu saja. Baik, JB, Nope, Kasut. Singkat, padat, jelas eklesiologinya itu. Saya kira sudah jelas dari tadi itu ini. Dosen penguji ini repot juga ini. Ini namanya pemaksaan. Pemaksaan komalisasi. Tidak, saya biasa bertanya bagus. Gini, sekaligus kita jelas bahwa gereja itu satu, kudus, katolik, apostolik. Sudah jelas. Satunya di mana ya? Satunya ya kita lihat suksesi apostolik. Lalu kemudian turun-temurun sampai ini. Kita yang umat Katolik, misalnya Ko Charlie, Om Deutro, mau pergi misa kemanapun itu jelas ritusnya satu itu. Pasti nih. Yang masih ritus Roma itu ya tanda salibnya sama. Tidak ada yang tanda salib pakai siku. Jelas ini sama, kesatuan. Jadi kesatuan gereja Katolik itu jelas. Gereja itu satu dengan gereja disebut satu karena apa? Karena dia satu dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, coba kita bayangkan, misalnya dalam hidup rumah tangga katakanlah untuk awam, atau enggak dalam hidup membiara, kita tidak punya provinsial. Wah, repot juga ini nih. Itu kita pilih daerah masing-masing, Bapak. Hancur. Jeffrey mereka dengan Pater Cafe nggak sampai di Amerika Latin di sana. Tetapi kita harus punya pemimpin yang mengarahkan. Jadi itu jelas, gereja terkenal kesatuannya karena ada pemimpin otoritas yang jelas. Dan tidak bikin kemudian pecah-pecah sini lalu bikin masalah dengan contoh misalnya saya tidak setuju lalu kemudian saya harus keluar bikin gereja baru, tidak juga. Atau enggak misalnya contoh
seorang istri hanya bertengkar gara-gara makanan saja atau nggak bikin kopi dengan buat suaminya. Kalau dia keluar pergi cari suami baru, ya enggak lah, enggak bisa lah. Itu. Jadi gereja adalah gambaran kesatuan Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kalau kita lihat eklesiologi adalah rumusan trinitarian, hal yang sama. Saya kira itu saja. Jadi dosen penguji sudah selesai. Siap. Kau tutup. Semua lulus dengan A. Sekarang kita ke orang muda. Orang muda mau A atau B saya belum tahu. Silakan orang muda. Anak muda ini, suksesi apostolik itu berbicara kepada kita tentang kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan dan respect pada pemimpin yang Yesus pilih melalui gerejanya. Dari anak muda itu sekarang butuh figur anak muda. Tadi kan saya mengatakan, melihat anak muda harus secara holistik. Tidak boleh setengah-setengah. Harus secara holistik. Ada anak muda yang datang dari keluarga yang pecah belah. Yang kehilangan ayah. Yang kehilangan ibu. Jadi mereka itu tidak mau kemana lagi mereka. Maka yang kita buat dalam anak muda adalah kita harus tanamkan tuh figur. Figur itu, seorang figur. Contoh, baru 2 tahun lalu kan ada anak muda internasional di Portugal. Itu jutaan anak muda tuh, itu mereka respect hanya pada satu orang. Siapa itu? Paus Fransiskus. Paus. Dan mereka mengimitasi semua sikap-sikap Paus itu dalam hidup mereka. Dari suksesi apostolik dalam anak muda itu memandarkan pada kesetiaan mereka kepada seorang pemimpin. Maka saya anak muda mengajarkan kepada anak muda supaya kamu menghormati ketuamu. Dari pastor paroki, ketua wilayah, dari ketua KBG, itu kan dalam tanda kutip, walaupun tidak ada penumpangan tangan, itu juga bagian dari penjelasan catatan kaki dari bagaimana kita tuh sudah dibiasakan untuk menghormati itu yang pemimpin kita kan. Jadi kalau anak muda tidak mempunyai figur yang tepat untuk memimpin mereka di grup, maka grup itu akan menjadi pecah-pecah. Yang satu ke temannya, yang satu ke lain, yang satu ke lain. Maka di dalam kelompok anak muda itu perlunya seorang pemimpin itu, leader, pemimpin. Jadi dalam anak muda kita tidak menjadi seperti atasan, tidak bisa. Dalam bahasa Spanyol itu sangat baik sekali ada leader dan liderazgo. Ya, Romo Cafe kami tahu disebut leader dan liderazgo. Dari kita tidak semua pemimpin itu bisa menjadi sahabat, menjadi teman. Jadi dalam anak muda tidak ada relasinya atasan bawahan. Dalam anak muda relasinya adalah kita setara, tapi ada satu orang yang menjadi pengikat kita semua. Dan itulah salah satu arti yang kita pelajari dari suksesi apostolik itu. Bayangkan, yang terakhir, seorang pastor Protestan di Amerika Latin ini, dia mengatakan, saya sangat apresiasi dengan hierarki gereja. Mereka misalnya, satu imam tidak suka dengan uskup, dia tidak akan bisa mendirikan gereja lain. Tidak, dia akan tunduk kepada uskup. Protestan tidak, saya tidak suka dengan pendeta ini, besok saya undang saya punya keluarga, kita dirikan satu gereja. Dalam kelompok anak muda juga begitu, kita biasakan dalam anak muda supaya mereka menghormati pemimpin mereka yang menjadi animador atau menjadi ketua mereka dalam lingkungan. Itu salah satu yang harus kita tanamkan dalam anak muda. Kalau mereka tidak menghormati sahabat mereka, bagaimana mereka menghormati yang lebih tua. Artinya jadi kita apostolik, sukses apostolik dalam anak muda mengajarkan kepada mereka arti kesetiaan dan respek kepada orang yang sedang memimpin mereka. Terima kasih, Romo.